Ojo galau, semuanya sudah diurus. ATG 5.0. Oye, 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 jos! Ojo galau, semua sudah diurus. ATG 5.0. Oye, 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 jos! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengungkap siapakah sebenarnya pemilik ATG ya. Siapa sebenarnya pemilik ATG yang ternyata diambil paksa oleh Bayu Walker ya. Siapakah dia? Nantikan video berikut. Oke, halo teman-teman, ini adalah Pak Muhammad Rojib. Dan dia ini sebenarnya pemilik asli dari Lego Market yang kemudian ditikung sama Bayu Walker. Ya Pak, kenalan Pak. Ya. Selamat siang semuanya. Salam kenal, saya Muhammad Rojib atau Mr. Jack. Nah, saya sedikit akan membuka rahasia dari ATG 5.0 itu. Jadi awalnya ini adalah milik saya. Iya, Lego Market ya? Ya, Lego Market itu sebenarnya milik saya, berizin dari Saint Vincent. Ya. Kemudian Mas Bayu itu IT saya. Dia bekerja di saya dari 2016 sampai 2019 sebelum adanya. Sebelum jadi Bayu Walker? Sebelum jadi Bayu Walker. Sebelum adanya ATG itu. Jadi selama ini memang saya sengaja diam, saya ingin lihat dulu bagaimana ini berkembang. Jadi saya akan klarifikasi. Nah, kapan hari juga nama saya sempat masuk ke beberapa podcastnya Roy Sakti bahwa nama saya tersangkut di ATG, sebenarnya enggak. Nah, itu yang penting saya klarifikasi sekarang adalah semua yang terjadi ini settingan dari Bayu Walker sama si ini Wahyu ya? Si Wahyu ini. Awalnya kok bisa Lego Market punya Anda tiba-tiba pindah ke Bayu itu gimana ceritanya Pak? Singkat aja Pak. Ya, jadi awalnya itu saya kan sudah rugi banyak itu di Lego Market LTD ya. Di LTD. Nah, kemudian karena saya udah rugi banyak, saya ngomong sama si Bayu karena dia IT saya bilang kamu cariin pembeli ya. Iya. Nah, kebetulan itu juga corona, awal-awal corona kan, jadi dia sudah ngomong, oke Om, nanti saya carikan pembeli untuk brokernya ya. Ya. Nah, tanpa konfirmasi tiba-tiba sudah ganti nama. Oke. Jadi Lego Market yang awalnya LTD diganti ke LLC. LLC. Ya. Keren kan, jadi saya tidak diberitahu, saya tidak dikasih sepeser pun uang, tiba-tiba hanya diganti gitu aja. Berarti bukan dijual malah dibajak gitu ya, ya bisa dibilang ditikung ya. Lah, itu ditikung ya. Tapi ya saya masih ingat pertama kali si Dinar Wahyu ini datang ke kantor saya pakai celana pendek sama temennya yang namanya Buyang itu. Nah, dia ngemis ke saya, tolong saya dikasih grey label. Grey label itu kan masih bawah broker paling rendah. Grey label lah istilahnya. Jadi dia tiba-tiba minta datang ke kantor saya, Pak, saya minta grey label dong, bayar berapa? Saya tanya untuk apa? Nanti saya akan bikin bisnis model kayak gini. Ya istilah saya tahunya itu BO. Ya? Ya, langsung saya tolak 100%. Hari itu juga saya tolak, maaf saya tidak ingin berurusan dengan polisi, kepolisian dan hukum, dia bilang gitu. Ya sudah, akhirnya dia pulang tanpa hasil dari saya. Nah tiba-tiba Mas Bayu itu konfirmasi ke saya bahwa Lego sudah dijual. Saya tanya, loh kok tanpa konfirmasi? Dijual kan harusnya ada uangnya dong. Dijual sama sekali saya serupiah pun tidak nerima gitu. Jadi ini penting untuk klarifikasi saya aja untuk sementara bahwa saya menyatakan bahwa Lego Market yang LLC itu bukan milik saya. Jadi saya tidak ada berhubungan sama sekali dengan malah korban ya. Malah korban saya. Korban keganasan Bayu Walker. Nah, karena Mas Bayu kan IT saya dulu. Jadi dialah kuncinya dari IT-nya itu ya dia sebenarnya. Tapi ya saya merasa bahwa saya ada hak sebenarnya. Iya. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena saya memang dulu kan
nggak pernah berpikir untuk bermain yang kayak gitu ya. Jadi saya broker ya broker aja, lurus-lurus aja. Jadi selama saya tidak ketemu sama dia, ya udah banyak duit tuh nggak pernah setting saya, ya sudah biasa aja. Kemudian nama saya mulai ikut-ikut masuk ke media-media. Saya wajib dong, harus bela diri. Harus bela diri dong. Iya dong. Iya. Karena saya banyak sekali di WA, di SMS, bahkan kayak di teror saya. Tengah malam aja yang WA saya. Itu pas video udah macet ya? Sudah macet. Oh, pas video cair nggak dapet juga tapi? Nggak sama sekali. Ya, wes. Oke teman-teman ya, semoga ini bisa mengklarifikasi bahwa Lego Market itu adalah broker bodong lah, bisa bilang dimakan sendiri lah duitnya ya. Oke, sama Pak Muhammad Rojib, Mr. Jack. Nah, sekarang kerjanya apa Pak? Saya masih trader profesional. Buka kelas ya? Ya. Nah, buka kelas. Silakan diikutin belajar sama beliau. Buka kelas caranya seperti jadi Wahyu Kenso nggak? Oh enggak. Oke, thank you. Goodbye. Oke, jadi tadi di video wawancara tersebut tampak bahwa ternyata pemilik Lego Market ya, pemilik Lego Market ya, ATG kan menggunakan Lego Market, tetapi ATG dan Lego Market itu orang yang sama ya, yaitu sama-sama Wahyu Kenso ya. Ternyata Lego Market itu pemilik sebelumnya adalah Pak Rojib ya, Pak Rojib, dan ternyata diambil paksa oleh Bayu Walker. Dan ternyata memang dari awal niatnya memang sudah mau nipu. Karena dari awal dia sudah mau bikin BO ya. BO itu seperti kayak money game ya. Intinya begitu. Berarti memang dari awal niatannya memang sudah berniat untuk membuat bisnis bodong ya. Dan berdasarkan pernyataan yang tadi, yang apa yang dikatakan Pak Rojib, bahwa ternyata Bayu Walker mendirikan mengambil paksa Lego Market ya, yang tadinya Lego Market itu bernama LTD menjadi Lego Market LLC. Ternyata Bayu Walker dan Wahyu Kenso itu membuat Lego Market ya, atau mengambil paksa Lego Market LTD itu ternyata hanya settingan ya. Dikatakan Pak Rojib tadi itu semua hanyalah settingan. Settingan apa ya? Berarti sudah jelas settingan seolah-olah bahwa itu adalah real trading ya, seolah-olah itu bahwa real trading. Berarti memang Bayu Walker dan Wahyu Kenso itu memang niatnya sudah nipu sejak awal pertama dibuat ya. Jadi buat para diehard ATG, mudah-mudahan kalian bisa segera tersadarkan. Dan kalau kalian masih belum sadar, berarti kalian itu masih tergolong kategori bebek dungu banget ya, bebek dungu banget. Oke, dan mari kita lihat berita-berita terbaru dari ATG. Ini ada berita dari Detik Jatim ya, berita dari Detik Jatim. Oke, berita dari Detik Jatim kita lihat. 3 kali mangkir, tim IT robot trading ATG akan dijemput paksa ya. Ya, jadi sudah 3 kali dipanggil dan ternyata mangkir, maka tim IT-nya itu akan dijemput paksa oleh polisi ya. Oke, mari kita lihat. Chandra Bayu alias Bayu Walker yang bertanggung jawab di bidang IT robot trading sudah 3 kali mangkir dari panggilan penyidik ya, Polresta Malang Kota. Karenanya polisi akan menjemput paksa pria yang berasal dari Tulung Agung itu. Tim IT robot trading ATG bernama Chandra Bayu alias Bayu Walker sudah kami panggil untuk dimintai keterangan. Tetapi sampai panggilan ketiga yang bersangkutan tidak hadir, ujar Kapolresta Malang ya. Dalam konferensi pers di Mapolresta Kamis, Budi Hermanto menegaskan bahwa polisi akan segera menerbitkan surat penjemputan paksa terhadap Bayu Walker. Penjemputan paksa. Nanti akan diterbitkan surat perintah membawa paksa yang bersangkutan, ujarnya. Informasi yang dihimpun Detik Jatim, Bayu Walker selama ini berdomisili di Tulung Agung. Dia diduga telah menjadi bagian atas aksi kejahatan penipuan robot trading yang dimiliki oleh Wahyu Kenso. Tidak hanya itu, Bayu Walker juga diduga berperan untuk mengatur sistem robot trading ATG. Karena itulah polisi memanggilnya untuk memintai keterangan sebagai saksi. Sayangnya sudah 3 kali yang bersangkutan tidak mengindahkan panggilan polisi.
Sementara itu, hingga hari ini sudah ada 1.595 korban robot trading ya. Ini masih sangat-sangat kecil karena robot trading ATG konon katanya membernya itu 200.000 member. Sedangkan yang baru melapor itu 1.595. Ayo buat para korban yang lain yang mau melapor silakan. Milik Wahyu Kenso yang telah mengadu ke nomor hotline ya 0811 3780 2000 ya. Bagi Anda yang merasa korban, Anda bisa mengadu ke nomor ini, siapkan bukti-buktinya, berkas-berkas Anda, bukti transfer dan sebagainya ya. Bukti transfer, bukti wallet, kabinet dan sebagainya ya. Karena untuk melapor sebagai korban tentunya bukti-bukti harus lengkap ya. Ke 0811 3780 2000. Tidak hanya dari Indonesia, korban yang melapor juga berasal dari luar negeri. Jumlah korban yang melapor hari ini bertambah 231 orang dari jumlah pelapor via hotline 3 hari yang lalu, yang terdata sebanyak 1.361 orang. Untuk memberikan rasa keadilan hingga saat ini, polisi masih menyiapkan payung hukum yang bisa diterima oleh para korban. Konsep keadilan itu dibuat agar korban yang menerima pengembalian seluruhnya atau sebagian kerugian dilindungi payung hukum. Kami tidak mau salah dalam mengambil langkah atau mengambil kebijakan, ujar Budi. Oke, kemudian kita lihat lagi berita dari Detik Jatim. Pembeli supercar dan jam tangan mewah Wahyu Kenso dipanggil hari ini. Wow, pembelinya ini sebenarnya kan bisa dikatakan tidak tahu apa-apa ya. Ya, mari kita lihat. Tapi kenapa dipanggil juga? Ya, karena dia membeli barang hasil penipuan ya. Mari kita lihat. Hari ini Polresta Malang Kota menjadwalkan pemanggilan terhadap pembeli mobil dan jam tangan mewah milik Wahyu Kenso. Mereka adalah FS dan RS. Namun sampai tengah hari keduanya belum hadir menemui penyidik. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibtu Eko Novianto mengatakan pemanggilan pembeli supercar dan jam mewah tersangka Wahyu Kenso dijadwalkan pada hari ini. Iya, hari ini merupakan pemanggilan pertama, namun belum ada informasi yang bersangkutan menghadiri panggilan penyidik, ujar Eko kepada Detik Jatim. Menurut Eko, pihaknya masih menunggu keduanya hadir memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi. Apabila tidak hadir, maka akan dilayangkan pemanggilan kedua. Sampai besok untuk pemanggilan pertama. Pantauan Detik Jatim di Mapolresta Malang hingga Senin belum tampak kehadiran RS dan FS di ruang Satreskrim Polresta Malang Kota. Sebelumnya identitas FS dan RS mencuat setelah tersangka Wahyu Kenso mengaku bahwa 2 supercar yang pernah dimilikinya dijual kepada RS. Wow. Sedangkan untuk koleksi jam mewah miliknya digadaikan kepada FS. Kita menjadwalkan pemanggilan kepada pembeli mobil mewah milik tersangka WK, termasuk pembeli jam mewah, terangkat Polresta Malang dalam konferensi pers di Mapolresta Jalan Jaksa Agung Suprapto. Budi Hermanto menyebut pembeli mobil mewah dan jam tangan mewah milik tersangka Wahyu Kenso berjumlah 2 orang. Mereka berinisial RS dan RF, FS warga luar Jawa Timur. Pembelinya berinisial FS dan RS. Pemanggilan kita rencanakan Senin depan, sebutnya. Budi Hermanto menjelaskan, pembeli supercar berharga miliaran rupiah milik tersangka Wahyu Kenso selama ini memiliki showroom khusus mobil-mobil mewah. Pembeli yang akan kita panggil ini punya showroom mobil mewah. Sementara untuk jenis mobil yang dijual oleh tersangka Wahyu Kenso diantaranya McLaren, wow, McLaren ya, dan 1 unit Ferrari, bahkan mobil Rolls Royce milik tersangka kini juga telah dilacak oleh penyidik. Rolls Royce, McLaren, Ferrari, wow, luar biasa ya. Seperti diberitakan, penyidik menemukan nota pembelian 2 supercar saat penggeledahan di rumah Wahyu Kenso di Perum Grand Permata Jingga 2 pekan lalu. Pada saat penggeledahan rumah yang bersangkutan Wahyu Kenso, kami menemukan nota pembelian 1 unit mobil mewah McLaren dan 1 unit Ferrari, ujar Budi Hermanto. Dari situlah kemudian penyidik melacak pembeli supercar milik tersangka. Budi Hermanto menambahkan bukan hanya supercar. Tersangka Wahyu Kenso juga mengaku telah menjual jam tangan mewah yang harganya ditaksir miliaran rupiah. Sebelumnya, Polresta Malang Kota menyita 8 kendaraan milik Wahyu Kenso. 8 item itu meliputi 3 mobil mewah dan 5 kendaraan roda 2. Untuk 3 mobil mewah meliputi BMW M4 warna kuning nomor polisi B1105 JEN, mobil Alphard warna hitam nomor polisi N88 NJY, dan mobil Toyota Venture warna hitam nomor polisi L1593MA. Sedangkan 5 kendaraan roda 2 meliputi BMW R9T, Vespa Waterspoon B4334, Vespa Justin Bieber, wow, Vespa Christian Dior, dan Harley Davidson Road Glide. Luar biasa barang-barangnya ya.
Kemudian berita lagi dari Detik Jatim ya, karena akhir-akhir ini memang karena ditangkapnya di Polresta Malang, berarti yang keluar itu adalah Detik Jatim. Mari kita lihat lagi. Datangi panggilan polisi pembeli supercar Wahyu Kenso diwakili oleh staf. Ternyata sudah datang ya. Mari kita lihat. Sehari setelah jadwal pemanggilan pertama, pembeli 2 supercar tersangka Wahyu Kenso RS akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polresta Malang. Namun pemilik showroom mobil mewah itu mewakili kehadirannya kepada staf bagian penjualan. Untuk RS yang hadiri staf bagian penjualan sudah hadir siang tadi, ujar Kapolresta Malang. Dalam kesempatan itu, Kapolresta yang akrab disapa Budi Hermanto juga menjelaskan tentang pemanggilan FS, salah satu pembeli aset milik tersangka Wahyu Kenso lainnya. Dijelaskan bahwa penyidik menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap FS yakni pada minggu depan. Untuk FS, reschedule menjadi minggu depan atau tanggal 29 Maret dikarenakan yang bersangkutan masih di Jakarta. Sebelumnya, Bu Her mengungkapkan bahwa identitas RS dan FS mencuat setelah tersangka Wahyu Kenso mengaku bahwa 2 supercar yang pernah dimiliki dijual kepada RS yang diketahui memiliki showroom mobil mewah. Sedangkan untuk koleksi jam mewah, miliknya digadaikan kepada FS. Pembeli yang akan kita panggil ini punya showroom mobil mewah. Sementara untuk jenis mobil yang dijual oleh tersangka Wahyu Kenso diantaranya McLaren dan Ferrari, bahkan Rolls-Royce milik tersangka juga telah dilacak oleh penyidik. Berdasarkan keterangan tersangka, supercar sudah dijual yaitu McLaren dan Ferrari. Ya. Sebelumnya penyidik menemukan nota pembelian 2 supercar saat penggeledahan di rumah Wahyu Kenso di Perum Grand Permata Jingga pekan lalu. Pada saat penggeledahan rumah yang bersangkutan, kami menemukan nota pembelian 1 unit McLaren dan Ferrari. Dari situlah kemudian penyidik melacak pembeli supercar milik tersangka. Budi Hermanto menambahkan, bukan hanya supercar, tersangka Wahyu Kenso juga mengaku telah menjual jam tangan mewah yang harganya ditaksir miliaran rupiah. Ya, jelaslah. Jam tangannya juga Richard Mille ya, sudah tidak main-main. Selain mobil juga mengaku telah menjual jam tangan mewah dan pembelinya akan kami panggil. Sebelumnya Polresta Malang Kota menyita 8 kendaraan milik Wahyu Kenso. 8 item itu meliputi 3 mobil mewah dan 5 kendaraan roda 2. Untuk 3 mobil mewah itu meliputi BMW M4 warna kuning, mobil Alphard, kemudian ada 5 kendaraan roda 2 meliputi BMW, Vespa, Justin Bieber, Christian Dior, dan Harley Davidson ya. Oke, itulah tadi berita tentang ATG, berita terbaru dari ATG. Mudah-mudahan kasusnya bisa cepat selesai ya. Dan buat para korban, bagi yang belum melapor sebagai korban, silahkan cepat lapor sebagai korban supaya uang Anda bisa kembali ya. Apakah uang Anda bisa kembali? Dari beberapa kasus, semua kasus robot trading yang ada sebelumnya, mulai dari Viral Blast ya, Viral Blast pelopor, kemudian ada Evo Trade ya, Viral Blast, Evo Trade, DNA Pro, kemudian Viral Blast, ATG, DNA Pro, kemudian Fahrenheit, semua itu dikembalikan ke korban ya. Semua aset yang disita itu dikembalikan ke korban. Berarti apakah peluang uang kembali di ATG sangat besar? Ya, tentu saja sangat besar. Kalau Anda tidak mendaftar sebagai korban, berarti Anda tidak akan diketahui bahwa Anda itu korban. Maka uang Anda itu tidak akan kembali sepeser pun. Tetapi kalau Anda terdaftar sebagai korban, maka nanti penyitaan aset itu akan dibagi secara prorata kepada Anda. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan seperti biasa silakan tulis di kolom komentar jika ada broker yang Anda ingin saya review, maka saya akan masuk ke broker tersebut dan mereviewnya secara mendetail. Oke, sekian dan terima kasih. Salam pakar broker forex.